ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Camat dan yang mewakili, Bapak Kades, Ketua Adat, serta seluruh aparat pemerintahan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan yang telah bapak-bapak dan ibu yang telah mewakafkan tanahnya. Kami mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan ganjaran balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya memang harta yang kita miliki tersebut bukanlah apa yang ada pada diri kita yang kita simpan. Namun justru harta kita yang sebenar-benarnya itu adalah apa yang telah kita berikan. Nabi SAW pernah beliau menyampaikan kenapa manusia justru mereka berkata mali, mali, hartaku, hartaku. Tidakkah mereka menyadari bahwa sesungguhnya harta mereka yang sebenar-benarnya itu adalah apa yang mereka berikan. Adapun harta yang mereka simpan, harta yang mereka tahan, itu pada akhirnya akan diperebutkan oleh ahli warisnya. Dan Nabi SAW juga menyebutkan yatba'ul mayyitu thalatha. Ada 3 yang akan mengiringi jenazah. Masing-masing di antara kita, Bapak Ibu semuanya, insya Allah akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Nah, Nabi menyebutkan yatba'ul mayyitu thalatha. Ada 3 yang akan mengiringi jenazah nantinya.
yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang akan mengiringi jenazah nanti itu ada 3. Hartanya, keluarganya, amal perbuatannya. Wa yabqa yarji'u ithnani wa yabqa wahid. Dari 3 ini, 2 akan pulang meninggalkannya, hanya 1 yang akan menemani dirinya. Harta dan keluarganya akan pergi meninggalkan si mayit, dan hanya amal perbuatan yang akan menemani dirinya. Maka ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, apa yang Bapak Ibu telah lakukan guna terwujudnya satu kebaikan yang amat sangat luar biasa, ini adalah merupakan suatu ibadah yang amat sangat besar. Maka kita berharap, kita memohon, kita memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima seluruh kebaikan yang telah Bapak Ibu lakukan, sebagaimana halnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah apa yang telah kami lakukan, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mendengar, Zat yang maha mengetahui. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang senantiasa membimbing umat manusia, menunjukkan segala pintu-pintu kebaikan dan menutup segala pintu-pintu kemungkaran. Ikhwatal iman, Bapak-bapak dan ibu-ibu, azanillahu wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah pertemukan kita. Allah telah kumpulkan kita di tempat yang kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah jadikan tempat ini tempat yang penuh dengan keberkahan. Dari tempat ini kita berharap muncul orang-orang, anak-anak yang saleh, yang salihah, yang senantiasa membawa kebaikan, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, namun juga kebaikan bagi orang tuanya dan kebaikan bagi masyarakat lingkungannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat ini tempat yang senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa insyaallah taala tema kita di pagi menjelang siang ini, walaupun sudah mendekati siang hari, namun serasanya kita masih pagi hari, Pak ya. Masya Allah. Sungguh ini kita mendapatkan hujan. Dan ketika hujan turun, kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan ini Allah jadikan hujan yang mendatangkan manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa insyaallah pembahasan tema kita di waktu kali ini adalah sayangilah yang di bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh yang di langit. Bapak Ibu sekalian,
tema yang kita angkat ini adalah merupakan penggalan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasihilah, sayangilah siapapun yang di bumi, maka dengan demikian kalian pun akan mendapatkan kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, a'azanillah wa iyyakum, kita sangat butuh kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang kita harapkan melainkan kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seseorang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Seseorang di antara kalian itu tidak akan dapat masuk ke dalam surga hanya dengan amal perbuatannya. Bapak Ibu sekalian, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang ada di dalamnya itu belum pernah terlihat oleh mata manapun, belum pernah terdengar oleh telinga manapun, bahkan belum pernah terfikirkan bagaimana besarnya nikmat yang akan didapatkan oleh penghuni surga nantinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya di dalam Al-Firdausul A'la bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seorang di antara kalian itu tidak akan dapat masuk ke dalam surga hanya dengan amal perbuatan yang dia lakukan. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Berapakah umur yang Allah berikan kepada kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Nabi menyebutkan bahwa umat beliau itu umurnya antara 60 sampai 70 tahun rata-rata. Kebanyakan. Ada yang sampai batasan tersebut, ada yang juga lewat dari batasan tersebut, namun sangat sedikit. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Nah, dari batas usia yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira berapalah banyak ibadah yang dapat kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau sekiranya di antara kita mulai mengenal kewajiban-kewajiban beribadah, kewajiban melakukan salat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, kalau di antara kita mulai mengenal di usia 15 tahun, dan seseorang itu mulai dituliskan catatan amalannya ketika dia sudah berusia balik. Kalau sekiranya usia balik seseorang itu dimulai ketika dia berusia 15 tahun, artinya kalau usianya diberikan oleh Allah 60 tahun, maka catatan amalannya itu 45 tahun. Dan di waktu 45 tahun ini, apakah dia dapat menjamin seluruh amal yang dia lakukan itu memiliki nilai yang sempurna di sisi Allah?
apakah dia dapat menjamin bahwa amalan-amalan yang dia lakukan itu terbebas dari riya, sum'ah, dan segala macam perusak-perusak nilai ibadah? Tentu tidak. Sehingga kalau nilai surga itu dinilai atau ditukar dengan nilai amal perbuatan yang kita lakukan, itu sungguh tidak amat sangat sebanding. Tidak akan sebanding. Bahkan Nabi SAW ketika para sahabat berkata, "Wala anta ya Rasulullah, apakah ini juga berlaku bagi engkau ya Rasulullah? Apakah engkau juga tidak akan masuk ke dalam surga hanya dengan bekal amal ibadah yang engkau lakukan ya Rasulullah?" Rasulullah SAW juga mengatakan, "Wala ana." Demikian pula halnya dengan diriku. Aku tidak akan dapat masuk ke dalam surga kalau hanya dengan bekal amal ibadah yang aku lakukan. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepadaku dengan rahmatnya. Artinya seseorang akan dapat masuk ke dalam surga hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita lakukan Bapak Ibu itu amat sangat banyak kekurangannya. Kalau kita melihat Bapak Ibu semuanya, tidak ada satupun kebaikan yang kita dapatkan. Tidak ada satupun rahmat, nikmat, kebaikan yang kita dapatkan, kita rasakan dalam kehidupan kita, melainkan itu adalah merupakan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang kalian dapatkan, melainkan itu adalah merupakan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Bapak Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Pada waktu kita mengalami kondisi yang sulit, pada saat wabah COVID melanda, di antara hal yang amat sangat dibutuhkan saat itu adalah oksigen. Mungkin di antara Bapak Ibu ada keluarganya yang membutuhkan hal tersebut, dapat melihat berapa oksigen atau berapa biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan oksigen hanya untuk waktu tertentu. Nah, saat ini, mulai kita lahir sampai saat ini, sudah berapa banyak oksigen yang kita habiskan. Dan itu Allah berikan secara cuma-cuma. Ini salah satu di antara sekian banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dan ini, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, kalau kita melihat betapa banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, tentu ketika kita melihat apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidaklah seberapa. Sehingga wajar kalau Nabi SAW ketika ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih saja melaksanakan sholat malam hingga bengkak kaki engkau ya Rasulullah?
Padahal engkau telah diampuni oleh Allah, telah dijamin oleh Allah SWT. Beliau justru mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Sudah selayaknya, sudah sepantasnya aku menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, kalaulah dinilai surga itu dengan amal perbuatan yang kita lakukan, itu sangat-sangat jauh tidak sebanding. Maka tidak akan mungkin kita akan masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara nama Allah yang senantiasa kita baca adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita merenungkan Bapak Ibu sekalian, berapa kali kita membaca nama ini dalam sehari? Berkali-kali kita mengulang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berkali-kali kita mengulang membaca nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan hal ini? Kenapa di dalam setiap zikir yang kita baca senantiasa di situ ada nama Ar-Rahman, ada Ar-Rahim? Agar kita senantiasa menyadari betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita menyadari betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diharapkan dengan itu akan semakin bertambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak Bapak Ibu sekalian? Kita sesama makhluk saja, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, tentu secara fitrah kita pun akan mencintai orang yang berbuat baik kepada kita. Ini sudah merupakan fitrah. Seseorang akan menyukai orang-orang yang berbuat baik kepada dirinya. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun kebaikan yang kita dapatkan, melainkan itu adalah merupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sudah seharusnya kita sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara hikmah kita senantiasa mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah agar senantiasa kita mengingat bagaimana luasnya kebaikan Allah, sehingga dengan itu akan bertambah kecintaan kita kepada Allah, sehingga dengan bertambahnya kecintaan kita kepada Allah, semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuannya. Ini salah satu di antara hikmahnya. Ketika kita menyadari betapa banyaknya kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT, maka semakin bertambah kecintaan kita kepada Allah. Dengan semakin bertambahnya kecintaan kita kepada Allah, maka akan semakin bertambah ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat di dalam Al-Quran menyebutkan sifat rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan
wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatunya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Ghafurun Rahim, zat yang maha memberikan maghfirah dan zat yang maha memberikan rahmat, zat yang maha mengasihi. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa innallaha khalaqa yauma khalaqa samawati wal ard mi'ata rahmatin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, saat itu Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan 100 rahmat. Dari 100 rahmat ini baru satu yang Allah letakkan di muka bumi. Dengan satu rahmat yang Allah letakkan di muka bumi itulah seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini saling mengasihi. Bagaimana orang tua memiliki kasih sayang terhadap anaknya, bagaimana sesama manusia saling mengasihi satu dengan yang lainnya, bagaimana hewan pun mengasihi anak-anaknya. Semua kasih sayang yang ada di alam semesta ini itu adalah satu dari 100 rahmat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun 99 rahmat lainnya yang belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu masih Allah simpan untuk Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di akhirat kelak nantinya. Karena itulah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul li'ibadiyal ladina asrafu la taqnatu min rahmatillah." Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka menzalimi dirinya, melakukan hal-hal yang melampaui batas, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, ta'azani Allah wa iyyakum. Di antara bentuk rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia, Allah mengutus Rasulnya. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat, kebaikan, pembawa kebaikan bagi siapa? Lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Maka dari itu ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, kita merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk senantiasa menebarkan rahmat kasih sayang di antara umat manusia. Begitu pula ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah, ampunan bagi mereka yang melakukan perbuatan dosa.
Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka. Lihatlah Bapak Ibu sekalian. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian sendiri, tidakkah kalian memperhatikan bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah? Lihatlah Bapak Ibu sekalian. Allah menciptakan manusia dengan penciptaan yang amat sangat sempurna. Susunan yang amat sangat sempurna. Allah letakkan mata pada tempatnya, telinga pada tempatnya, lisan pada tempatnya. Allah berikan kedua tangan bagi umat manusia, dua kaki bagi umat manusia. Seluruh penciptaan yang ada pada diri manusia itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menempatkan itu pada posisi yang tepat, yang baik, yang mendatangkan maslahat kebaikan bagi kita semuanya. Seluruh bahagian anggota tubuh memiliki fungsi masing-masing yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Dan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya adalah sifat lupa. Bagaimana tidak? Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sifat lupa bagi kita, apa kira-kira yang akan kita alami? Betapa banyak orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan, baik itu kesehatan fisik atau kesehatan mentalnya. Karena apa? Karena kesedihan. Karena dia tidak bisa melupakan kesedihan. Allah berikan nikmat lupa bagi kita, sehingga kesedihan-kesedihan yang pernah kita alami, seiring dengan perjalanan waktu kita dapat melupakannya. Sehingga kita tidak lagi terpengaruh dengan kesedihan-kesedihan yang berkepanjangan. Ini juga merupakan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita ambil salah satu contoh. Kesehatan, keselarasan kerja setiap anggota tubuh. Ini juga merupakan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Bapak Ibu sekalian, ketika ada salah satu anggota tubuh yang tidak berfungsi dengan semestinya. Contoh, orang-orang yang mengalami penyakit diabetes. Salah satu contohnya. Di mana itu akan berdampak kepada apa? Gangguan terhadap fungsi ginjal. Ketika fungsi ginjal itu terpengaruhi, maka lihat, kerja ginjal pun tidak akan maksimal, sehingga orang harus melakukan terapi-terapi tertentu, seperti halnya cuci darah. Orang yang sudah cuci darah, dia kalau hendak minum itu harus ditakar. Sebab kalau tidak, dia tidak bisa mengeluarkan cairan dari dalam tubuhnya, sehingga cairan itu akan menumpuk, dan tubuhnya pun akan semakin membengkak. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kesehatan bagi kita semuanya. Itu baru sedikit dari sekian banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di
di dunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia itu berlaku bagi orang mukmin dan juga bagi orang kafir. Dan rahmat yang amat sangat kita butuhkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nantinya. Di mana rahmat Allah di akhirat itu tidaklah akan Allah berikan kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman. Nah, timbul satu pertanyaan. Bagaimana caranya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sangat butuh rahmat Allah. Sangat butuh kita rahmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya rahmat Allah di akhirat. Di akhirat yang tidak ada yang dapat memberikan perlindungan kecuali hanya Allah SWT. Tidak ada yang dapat memberikan naungan kecuali naungan dari Allah SWT. Tidak ada yang dapat berbicara kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat melainkan mereka yang diizinkan oleh Allah SWT. Man dzalladzi yashfa'u 'indah illa bi'idznih. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat kecuali hanya dengan izin Allah SWT. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, seperti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasihilah mereka yang di bumi, maka niscaya kalian pun akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas secara terperinci di antara bagaimana atau gambaran-gambaran bagaimana kita mengasihi mereka yang ada di bumi. Bapak Ibu sekalian, di antara cara kita mengasihi mereka yang ada di bumi dan orang atau yang paling pantas untuk kita memberikan rahmat kasih sayang kita kepada mereka, yang pertama adalah orang tua kita sendiri. Dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kades tadi. Dosa besar ketika ada anak merasa terganggu dengan keberadaan orang tuanya, sehingga dia menitipkan orang tuanya di panti jompo. Ini adalah merupakan uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah SWT. Dan Allah perintahkan kalian untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakumul kibara ahaduhuma aw kilahuma. Bisa jadi kalian mendapatkan salah satu di antara mereka sampai pada usia lanjut, atau bisa jadi kedua-duanya sampai pada usia lanjut. Fala taqul lahuma uff. Maka janganlah kalian berkata kepada mereka perkataan perkataan yang menurut
manusia itu sepele, akan tetapi itu amat sangat menyakitkan bagi orang tua. Kalau perbuatan sekecil ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana halnya dengan perbuatan yang lebih besar dari itu? Menghardik orang tua, membentak orang tua, bahkan tidak mau merawat mereka. Padahal dahulu ikhwatul iman, ketika kita dilahirkan ke dunia, ketika tangisan pertama kita mulai terdengar di dunia ini, tidak ada yang paling gembira dengan tangisan tersebut daripada orang tua kita. Bahkan mereka rela untuk tidak tidur agar kita dapat tidur dengan nyenyak. Mereka tidak dapat tidur ketika anaknya menangis kesakitan. Mereka tidak dapat tidur ketika anaknya menangis kelaparan. Mereka tidak dapat tidur ketika anaknya tidak dapat tidur karena kedinginan. Lihatlah ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum, bagaimana kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Maka akal manakah yang dipakai ketika kebaikan tersebut dibalas dengan keburukan? Tidakkah mereka berpikir bahwa sebagaimana orang tua mereka bertahun-tahun merawat anaknya hingga dia menjadi dewasa, hingga dia mendapatkan kesuksesan di dunia, namun ketika tubuh mereka sudah mulai lemah, ketika pendengaran mereka sudah mulai lemah, ketika penglihatan mereka sudah mulai lemah, ketika mereka membutuhkan tangan yang dapat membimbing mereka, ketika mereka membutuhkan seseorang yang dapat membantu mereka, ketika mereka membutuhkan orang-orang yang dapat mendengarkan keluh kesah mereka, ketika mereka membutuhkan orang-orang yang dapat dijadikan sebagai teman untuk bicara, tapi sang anak tidak mau menjadi teman untuk mendengarkan perkataan-perkataan orang tuanya. Di manakah akal yang sehat yang diberikan oleh Allah SWT? Padahal ikhwatul iman azani Allahu iyyakum, dahulu bagaimanapun cerewetnya kita, orang tua kita dengan sabar tetap mau mendengarkan setiap celotehan kita. Bagaimanapun orang lain menghina kita dengan kekurangan yang mungkin kita miliki, tapi bagi orang tua kita, kita adalah orang yang paling sempurna. Tapi justru ketika orang tua kita telah mengalami kondisi yang lemah, kita justru menghantarkan mereka ke tempat yang justru membuat mereka senantiasa hidup dengan kesedihan. Karena bukanlah harta benda yang mereka harapkan. Yang mereka harapkan adalah anak yang senantiasa menemani mereka. Ikhwatul iman, azani Allahu iyyakum. Bagaimana mungkin seseorang akan mendapatkan rahmat Allah SWT ketika rahmat kasih sayangnya dia tidak berikan kepada orang tuanya? Ketahuilah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari suatu perbuatan itu adalah perbuatan serupa. Dan di antara perbuatan dosa yang akan disegerakan balasannya oleh Allah SWT sebelum Allah berikan balasan di akhirat adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua.
Maka ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, bersyukurlah siapa di antara kita yang masih memiliki kedua orang tua yang masih hidup, atau salah satu di antara mereka yang masih hidup. Pergunakan kesempatan tersebut, bakti tersebut, karena sebagaimana kita berharap anak kita menjadi anak yang berbakti, maka demikian pula lah kita pun harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Begitu pula ikhwatul iman, di antara bentuk bakti kita kepada orang tua, kasih sayang, rahmat kita kepada orang tua kita, adalah juga dengan senantiasa menjaga kehormatan mereka. Nabi SAW menjelaskan, la'anallah man la'ana walidai. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknat siapa yang melaknat, mencaci, mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, kaifa yal'anu ar-rajulu walidai? Atau kaifa yasubbu ar-rajulu walidai? Bagaimana mungkin seorang anak itu ya Rasulullah akan mencela ataupun melaknat orang tuanya? Ini dianggap sebagai suatu hal yang mustahil oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi SAW kemudian menjelaskan, yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu. Nabi menjelaskan, seseorang di antara kalian mencaci maki, mencela orang tua dari orang lain, sehingga orang tersebut pun balas mencaci maki orang tuanya. Melakukan perbuatan yang justru menjatuhkan wibawa orang tua kita, itu termasuk ke dalam perbuatan durhaka. Maka di antara bentuk rahmat, kasih sayang, dan bakti kita kepada orang tua adalah dengan senantiasa menjaga kehormatan mereka. Dan di antara salah satu cara menjaga kehormatan mereka adalah dengan senantiasa menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi manusia yang senantiasa taat kepada Allah, menjaga kewajibannya kepada Allah, menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian orang-orang akan senantiasa mengenal siapa itu orang yang amat sangat saleh. Oh, dia adalah si fulan, anaknya si fulan. Merupakan satu kebanggaan bagi orang tua. Berbeda halnya ketika seorang anak itu dikenal sebagai orang yang selalu melakukan keonaran. Siapa itu yang suka membuat keributan? Siapa itu yang suka melakukan pencurian? Siapa itu yang tidak senantiasa melakukan salat, tidak pernah melakukan salat? Siapa itu yang kerjaannya hanya menyakiti orang lain? Oh, itu si fulan, anaknya si fulan. Ini adalah satu bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Jadi ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, ketahuilah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap ketaatan yang kita lakukan, itu pahalanya akan mengalir kepada orang tua. Karena apa? Karena Nabi SAW menjelaskan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan yang serupa. Maka orang tua yang telah mengajarkan anaknya segala macam bentuk kebaikan, dan kebaikan yang paling utama diajarkan oleh orang tua adalah bagaimana mereka mentauhidkan Allah, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan setiap kebaikan yang mereka ajarkan, ketika kebaikan itu diamalkan, maka mereka pun akan mendapatkan nilai ibadah dari apa yang dilakukan oleh anaknya. Kemudian, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, di antara cara kita mendapatkan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita telah menjelaskan salah satunya adalah dengan memberikan rahmat, kasih sayang, kebaikan kepada orang yang paling dekat hubungannya dengan kita, dengan orang tua. Maka yang kedua adalah dengan berbuat baik kepada anak kita. Jangan kita menjadi orang tua yang durhaka terhadap anaknya. Kita mungkin selama ini hanya mendengar anak durhaka. Tapi jarang kita mendengar orang tua yang durhaka. Ketahuilah ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, bahwa orang tua pun dapat menjadi orang tua yang durhaka bagi anaknya. Ketika dia tidak menunaikan hak-hak yang harus dia berikan kepada anaknya. Dan hak-hak seorang anak, di antaranya ada hak sebelum dia dilahirkan, dan hak ketika dia sudah dilahirkan. Di antara hak seorang anak sebelum dia dilahirkan adalah mencarikan calon orang tua yang baik bagi dirinya. Artinya sebelum kita menikah, kita berupaya untuk mencari pasangan yang baik bagi diri kita, yang nanti dia akan melahirkan anak keturunan kita. Karena orang tua yang baik, dialah yang akan memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Dia mengetahui bahwa kesuksesan yang sebenar-benarnya itu bukanlah kesuksesan ketika anaknya itu mendapatkan jabatan, ketika anaknya itu mendapatkan kenikmatan dunia, ketika anaknya itu mendapatkan kesuksesan dunia. Tidak. Tapi bagi dia kesuksesan yang sebenar-benarnya ketika seorang itu dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah yang mendapatkan kemenangan yang sebenar-benarnya. Maka carikan calon orang tua yang baik bagi anak. Kemudian setelah anak itu dilahirkan, di antara hak mereka yang harus kita tunaikan adalah memberikan nama yang baik bagi mereka. Dan di antara nama yang baik tersebut adalah nama yang mengandung penghambaan kepada Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Basit, Abdul Razak, Abdul Hayy, Abdul Qayyum, Abdul Sami', Abdul Alim, atau nama-nama orang-orang saleh, nama para nabi. Jangan sebaliknya kita memberikan nama kepada anak itu dengan nama orang-orang yang diidolakan, orang-orang yang justru merupakan musuh-musuh Allah SWT, nama orang-orang kafir. Karena apa? Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, Nabi SAW pernah menyebutkan al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
bersama dengan orang-orang yang mereka cintai, mereka idolakan. Maka sudah seharusnya ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, sedini mungkin kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka hanya mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita biarkan anak-anak kita mengidolakan artis-artis. Jangan kita biarkan anak-anak kita mengidolakan orang-orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu sama sekali mereka tidak akan menunjukkan sikap loyalitas mereka kepada orang-orang yang justru membenci, memerangi Allah SWT. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Kalian tidak akan dapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak akan kalian temukan mereka itu menunjukkan loyalitas, kecintaan mereka terhadap orang-orang yang justru memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka jangan kita berikan nama orang-orang kafir kepada mereka, sehingga akan tumbuh di dalam diri mereka kecintaan terhadap orang-orang kafir. Justru berikan nama-nama yang baik bagi mereka, yang mengandung penghambaan kepada Allah, sehingga timbul kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, di antara hak anak adalah dengan memberikan pendidikan yang baik bagi mereka. Tidak membiarkan segala macam bentuk kemungkaran apabila mereka melakukan kemungkaran tersebut. Ini adalah di antara bentuk apa? Kasih sayang rahmat kita kepada siapa? Kepada anak. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu kewajiban siapa? Allah perintahkan kepada siapa? Qu anfusakum. Jagalah diri kalian. Dan siapa? Wa ahlikum. Dan begitu pula keluarga kalian. Istri kalian, anak kalian. Keluarga kalian, jaga mereka semuanya dari apa? Dari api neraka. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika nanti Allah SWT bertanya kepada orang-orang yang di bawah tanggungan kita, kenapa mereka tidak salat? Dan mereka mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku tidak melakukan salat karena memang orang tuaku tidak pernah mengajarkan kepadaku bagaimana melakukan salat. Ya Allah, aku tidak pernah salat karena orang tuaku tidak pernah mencontohkan bagaimana sujud kepadamu, ya Allah. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika anak perempuan kita ditanya, kenapa kalian tidak menutup aurat kalian? Kenapa kalian justru berpakaian tapi pada hakikatnya telanjang? Ketika mereka mengatakan, ya Allah, sesungguhnya orang tuaku tidak pernah mengingatkan akan kewajiban ini. Orang tuaku tidak pernah membelikan pakaian yang menutup aurat. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan ketika Allah SWT bertanya kepada mereka, kenapa kalian mendekati perbuatan zina? Kenapa kalian berpacaran? Mereka justru menjawab, ya Allah, sesungguhnya orang tuaku membiarkanku ketika aku melakukan hal yang demikian. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah? Ketahuilah ikhwatal iman, kita melarang, mengingkari satu kemungkaran ketika kita melihat ada kemungkaran. Itu bukan karena kita benci kepada mereka, tapi karena
kasih sayang kita kepada mereka. Kita ingin menjaga mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Begitu pula di antara bentuk memberikan kasih sayang kepada makhluk yang ada di bumi adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya qada hawaijil muslimin, melihat kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Kita harus memiliki rasa simpati, perhatian terhadap sesama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim kamathalil jasad. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, bagaimana sikap kasih sayang mereka antara sesama itu ibaratnya seperti jasad manusia. Idza ishtaka minhu udwun, ketika ada salah satu anggota tubuh mereka yang sakit, maka yang lain pun turut akan merasakan sakit. Apakah sudah sampai perhatian kita terhadap saudara-saudara kita seperti itu? Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Ketika kita melihat saat ini, justru kehidupan kaum muslimin itu lebih didominasi dengan sikap ketidakpedulian dengan sesama. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang kelaparan. Kita melihat ada seorang yang kelaparan dan tetangganya justru kekenyangan. Namun sama sekali dia tidak memperhatikan bagaimana tetangganya. Padahal Nabi SAW telah menyebutkan di dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan, al-muslim akhul muslim. Sesungguhnya seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Saudara. Lihat ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, bagaimana dahulu Nabi SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Lihat bagaimana kuatnya persaudaraan yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Saking kuatnya kepedulian mereka terhadap saudaranya, sampai-sampai mereka lebih mementingkan saudaranya, lebih memberikan apa yang dibutuhkan oleh saudaranya, walaupun pada dasarnya mereka sendiri amat sangat membutuhkan. Sudahkah ada kepedulian seperti ini di tengah-tengah kita, ikhwatul iman? Sudahkah kita memberikan kepedulian terhadap anak-anak yatim, mereka yang masih kecil, belum sampai usia balik, namun telah ditinggal mati oleh ayahnya. Sosok yang dia harapkan sebagai penopang kehidupannya. Seorang ayah yang dia berharap dapat bersenda gurau, bercanda tawa ketika anak-anak lain
bercanda tawa dengan ayah mereka. Tidakkah kita memikirkan bagaimana sedihnya perasaan mereka ketika melihat teman-temannya, teman-teman sebayanya tertawa, bersenda gurau dengan ayahnya, bermain dengan ayahnya, sedangkan dia sudah tidak memiliki ayah yang dia pun berharap dapat bersenda gurau dengan ayahnya. Tidakkah tergerak hati kita, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, sebagaimana kita mengasihi anak kita? Tidakkah tergerak hati kita ketika melihat anak yatim? Mereka melihat kita bersenda gurau dengan anak kita, dan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tidakkah tergerak hati kita untuk turut berbagi, memberikan kasih sayang yang kita berikan kepada anak kita dengan memberikan kasih sayang kepada mereka? Ingatkah kita bahwa Nabi SAW menyebutkan, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Sesungguhnya aku dan orang yang memberikan perhatian, perlindungan kepada anak yatim itu seperti dua jari ini di dalam surga, menunjukkan kedekatan hubungan mereka, menunjukkan kedekatan hubungan dirinya dengan Rasulullah di dalam surga. Sungguh kemuliaan yang amat sangat besar yang diberikan oleh Allah SWT. Dan tidakkah kita sadar, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat kasih sayangnya, memberikan kasih sayangnya kepada kita ketika kita membutuhkan kasih sayang Allah SWT, karena kasih sayang yang telah kita berikan kepada anak yatim. Karena kasih sayang yang mungkin yang telah kita berikan, bantuan yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yang tidak ada lagi yang memberikan perhatian kepada dirinya. Dengan sendiri dia harus membanting tulang untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil. Padahal tetangganya hidup dengan kesenangan, hidup dengan limpahan harta. Mana kepedulian kita terhadap sesama, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Padahal Nabi SAW menyebutkan, menjelaskan bahwa as-sa'i 'alal armalah, mereka yang memberikan bantuan, pertolongan kepada wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya, itu ibaratnya seperti mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, kita sangat butuh akan kasih sayang Allah. Kita butuh rahmat Allah SWT. Kita belum tentu dapat mendapatkan rahmat kasih sayang Allah SWT hanya semata-mata dengan ibadah yang kita lakukan. Maka perhatikanlah hal-hal kecil yang dapat kita lakukan. Sekecil apapun kebaikan, tidak perlu kita remehkan. Bisa jadi hal kecil yang kita lakukan itu amat sangat bernilai di sisi Allah SWT. Lihatlah ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, bagaimana Allah SWT memberikan ampunan kepada seorang wanita pezina ketika dia memiliki kasih sayang terhadap seekor hewan, seekor anjing. Ketika dia mengatakan, laqad balagha bihadzal kalbi minal 'atash ma balagha bi, sungguh anjing ini telah merasakan kehausan sebagaimana aku merasakan kehausan. Fanazalal bi'ra fasaqal kalb faghafarallahu lah. Dia turun, dia ambil air, kemudian dia berikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan, dan Allah pun memberikan ampunan kepada dirinya. Lihatlah ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum,
bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang amat sangat luar biasa terhadap kebaikan yang mungkin tidak dilirik oleh orang sebagai satu kebaikan. Berbuat baik kepada binatang saja diberikan ganjaran yang besar oleh Allah SWT. Bagaimana halnya dengan mereka yang berbuat baik kepada manusia? Maka ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, saat ini kita amat sangat butuh untuk kembali menumbuhkan kesadaran, kepedulian kita terhadap sesama. Peduli terhadap tetangga. Bukankah Nabi SAW telah menjelaskan bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Bukankah Nabi SAW telah mengajarkan idza tabakhta marakatan fa'aktir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Jika engkau masak makanan, maka perbanyaklah. Kemudian lihat tetanggamu yang membutuhkan, bagikan kepada mereka. Mana kebiasaan-kebiasaan kepedulian seperti ini? Niscaya khotel iman. Agama Islam, di antara salah satu faktor orang-orang, para sahabat radhiyallahu anhum masuk ke dalam agama Islam setelah petunjuk dari Allah SWT, di antara salah satu faktornya adalah dengan apa? Dengan sikap lemah lembut dan kasih sayang yang telah ditampakkan oleh Rasulullah SAW. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalaulah bukan karena lemah lembut dan kasih sayang yang engkau tunjukkan, sungguh mereka tidak akan menerima dakwahmu, sungguh mereka akan lari darimu. Kalaulah sekiranya engkau memiliki karakter sifat yang keras, hati yang keras, mereka akan lari. Jadi ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan, agar apa yang telah dilakukan oleh Yayasan Al-Yadul Ulya, begitu juga keluarga ibu yang telah mewakafkan tanahnya, begitu pula segala bantuan moral ataupun materi yang diberikan oleh aparat pemerintah setempat, dan seluruh siapapun di antara kita yang menyumbangkan tenaga pikirannya untuk mewujudkan satu amal kebaikan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai satu amalan. Mudah-mudahan dengannya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, Bapak Ibu, azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini kalimat singkat yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah dan kurangnya itu adalah merupakan karena kekurangan kami sebagai manusia biasa. Maka kami minta maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.